dan Ibu dari Inspektorat sebagai tim sosialisasi dengan integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan layanan desa yang menjadi para yang saya hormati Kepala Stasiun dan rekan-rekan semuanya. Pada hari ini pertemuan kita adalah untuk pelaksanaan sosialisasi setelah kemarin kita alhamdulillah mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Agri. Untuk selanjutnya ternyata kita kira kemarin itu kita sudah selesai agak amat sedikit, ternyata langsung sosialisasi, artinya ini setelah sosialisasi nanti ada perdebatan lagi ya Pak. Tapi ya kami bersyukur juga dengan perdebatan ini artinya dapat terus meningkatkan kinerja kami dan inovasi kami, mudah-mudahan ke depannya akan lebih meningkat lagi. Untuk menghemat waktu, sebelum kegiatan sosialisasi, kami mintakan kepada Bapak-Bapak Stasiun untuk dapat memberikan sambutannya kepada Bapak sudah cepat dan silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Pertama sekali, besar-besarnya yang mengajak kita semua sama-sama bersyukur yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita dapat melakukan pertemuan siang hari ini yang pertama kami hormati Bapak Sugeng Seperti ya, dan Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita kedatangan tamu tim dari sosialisasi BPK dari BPK Pusat ya. Selamat datang Pak Sugeng Seperti di Stadion Kuala Namu. Dan mohon maaf mungkin pada pertemuan siang hari ini tidak bisa dihadiri oleh seluruh pegawai mengingat situasi dan kondisi saat ini ya. Dan mudah-mudahan kami juga membangun jaringan daring, mudah-mudahan ada beberapa teman-teman juga bisa mengikuti ya. Ada Bu ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa di era reformasi birokrasi ini seluruh kementerian lembaga diarahkan kepada good governance ya. Ya artinya salah satunya adalah dengan membangun wilayah integritas kawasan zona integritas ya, kawasan zona integritas yaitu bagaimana membangun sebanyak-banyaknya satker ya, satuan kerja yang ada di dalam wilayah Kementerian dan Lembaga Kerja itu untuk menuju wilayah bebas korupsi itu ya. Dan alhamdulillah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini Stasiun Meteorologi Kuala Namu sudah mendapatkan predikat itu, dan kalau tidak salah pada bulan Desember ya 2020 itu sudah disampaikan oleh Kemenpan ya, dan kalau nggak salah sebelah UPT ya, dan salah satunya adalah Stasiun Meteorologi Kuala Namu termasuk salah satunya. Bapak Ibu sekalian, tentu WBK ini yang sudah kita capai saat ini tentu sudah dimulai ya dari mulai dan tentu
mempunyai andil yang cukup besar untuk sekalian untuk mencapai hal tersebut. Saya kira bukan mudah, perlu perjuangan yang cukup luar biasa. Itu saya tak merasakan, belum saya datang langsung hadiah ini kami terima. Dan pada kesempatan ini juga kami dengan bangga menyampaikan bahwa dan mohon izin juga pada teman-teman stasiun Panama bahwa pada kesempatan ini kita juga akan mendapat sosialisasi dari tim WDM ya, untuk memberikan bimbingan arahan bagaimana ke depan bahwa stasiun Panama ini tidak berhenti sampai ilegal ya, bayangkan tadi, so kita akan melangkah pada level yang tertinggi yaitu WDM. Tentu ini perlu keseriusan, komitmen daripada kita semua ya, untuk bersama-sama bagaimana kita melakukan langkah-langkah yang optimal untuk mencapai hal tersebut. Tentu baik saya sendiri dan ibu sekalian mungkin dalam hal ini mungkin banyak hal yang kita belum ketahui kiat-kiatnya. Namun itulah pada kesempatan ini dari BMKG sudah berkenan hadir pada sore ini untuk memberikan kiat-kiat atau arahan-arahan ya, bagaimana langkah-langkah kita dalam mencapai predikat WDM tersebut. Lalu sekalian, saya singgung tadi bahwa kepada saudara pada Bapak sekalian dan Bapak juga adalah merupakan pejuang yang telah melahirkan predikat WDM di stasiun Panama. Untuk itu pada saat ini mungkin Bapak sekalian saya katakan sebagai pahlawan biasa, namun saya bisa tunjukkan bahwa pada saat ini saya sudah diberikan suruhan pada jasa itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini terbatas satu, jadi mohon izin pada jasa itu saya gunakan. Ya. Dan mungkin Pokja sendiri nanti tolong dikodifikasikan aja Bu ya. Ya. Mohon izin Bapak Ibu bahwa tanda jasa yang ada saat ini saya gunakan. Ya, saya bangga sekali bahwa pada di awal juga saya di sini langsung menerima. Saya kira bulan kemarin juga Pak mewakili saya sama memberikan jaga secara langsung. Ya. Misalnya saya kira untuk menyingkat waktu kita sama juga mendengar dari tim sudah hadir pada sore ini untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting mungkin dalam menyusun langkah-langkah kita mencapai predikat tersebut. Demikian kita akan sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya persilakan kepada Pak Tito untuk menyampaikan materi sosialisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Stasiun Meteorologi Kuala Namu yang telah berhasil mencapai predikat BPK. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asmed
tadi bahwa inilah hasil kerja keras Bapak Ibu sekalian selama ini. Kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun. Karena saya tahu mulai dari tahun 2018 kita mengusulkan stasiun meteorologi Kuala ini, dan alhamdulillah untuk tahun ini mendapatkan predikat WWK. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasmen dan KPU beserta jajarannya yang telah memfasilitasi kami dari mulai datang dari sampai dengan saat ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, di mana pada hari ini, pada sore ini, masih bersedia hadir dan berkumpul bersama-sama kami untuk acara pembangunan zona integritas ke tahap berikutnya setelah BPK diperoleh, yaitu wilayah bersih bebas melayani. Jadi sebelum kami sampaikan materinya, saya perkenalkan dulu bahwa kami dari Inspektorat, perkenalkan nama saya Suko, saya ditemani oleh dua orang teman kami, Pak Imam Mulia, Ibu Wahyu. Jadi sebenarnya kami di sini itu ya satu tim lah. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai kami memberikan sosialisasi di sini, apabila ada yang ingin disampaikan atau masih perlu membutuhkan misalnya hal-hal yang harus perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ataupun teman-teman kami di Inspektorat. Kami selalu siap 24 jam. Yang baik untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita santai aja kali ya, kelihatannya banget sekali. Apa saya yang tegang? Enggak. Memang waktunya yang ini cukup berat, dan mengatur. Baik Pak, jadi sebenarnya yang ingin disampaikan ini mungkin tidak asing lah buat Bapak Ibu sekalian, karena sudah 3 tahun berturut-turut. Jadi apa sih dasar hukumnya, kemudian dasar hukum daripada pembangunan zona integritas ini. Pada prinsipnya zona integritas itu kan salah satu bagian dari hal yang terpenting atau salah satu hal yang harus dinilai dalam melakukan reformasi, pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi memang zona integritas ini ya ada andil di dalam penilaian pelaksanaan birokrasi, reformasi birokrasi. Jadi makanya mau nggak mau memang kita harus melakukan zona integritas. Untuk dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kemudian Perpres 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, kemudian Perpres Nomor 55 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi,
Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, yaitu tentang pedoman pembangunan integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau BBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BBM di lingkungan instansi pemerintahan. Jadi itu dasar hukumnya, dan saya yakin Bapak Ibu ini sudah membaca, apalagi yang bocah ini pasti sudah hafal ini, sudah melontar. Mungkin yang teoritis ini yang sudah ini saya skip aja ya, tidak mengulang-ulang. Kemudian ini lanjut di ketentuan umumnya, ini juga sama mengenai pengertiannya itu zona integritas. Kemudian untuk menuju BPK itu bagaimana, menuju wilayah birokrasi dan melayani. Nanti yang penting di sini karena di stasiun Bernardo ini telah melewati atau memperhatikan wilayah bebas dari korupsi, sehingga untuk saat ini kita dorong untuk menuju wilayah bersih dan melayani atau menuju BBM, di mana predikat ini diberikan kepada satu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perusahaan. Jadi yang di sini yang fokus itu ada yang namanya manajemen perubahan, penataan tata laksana, kemudian penataan sistem manajemen SDM, kemudian penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Sebenarnya kalau untuk menuju BBM ini lebih cenderung di penguatan kualitas pelayanan publik. Karena apa? Karena dengan diterimanya predikat BPK itu artinya di dalam penilaian oleh Kemenpan RB untuk yang manajemen perubahan dan lain-lain tadi, itu artinya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat BPK, sehingga ketika untuk kita akan menuju ke predikat WBBM, saya rasa sudah tidak terlalu berat untuk memenuhi standar nilai. Jadi mungkin nanti di sini kita akan melihat penilaian dari Menpan RB yang tahun lalu, mana-mana saja yang masih kurang. Jadi itu yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki, sehingga harapannya nanti tahun ini dapat terwujud predikat BBM. Lanjut Mas. Ini juga sama, ini kita skip aja. Kemudian tahapan pembangunan BPK BBM juga. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa proses pemilihan unit yang berpotensi sebagai zona integritas dengan membentuk pojak untuk melakukan identifikasi unit kerja yang berpotensi, kemudian untuk diusulkan sebagai BPK dan BBM. Sebenarnya dari awal itu memang pemilihan unit kerja ini kan ada prioritas. Awal dulu itu sejarahnya kan prioritasnya untuk bandara internasional, kawasan bandara internasional dan juga pelabuhan internasional.
ini juga kan kawasan bandara internasional. Nah sekarang sudah mulai berkembang. Jadi sekarang untuk tahun kemarin itu kita sudah mengusulkan itu ada 25 PT itu sudah di samping dari kawasan bandara dan maritim ada juga dari Universitas Fisika. Lanjut Mas. Nah pada hakikatnya pembangunan zona integritas ini adalah nilai minimal yang harus diperoleh ketika akan mendapatkan predikat. Jadi kebetulan ini sudah menggunakan formatnya berbeda, nilainya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi untuk total nilai pemungkit itu minimal kalau BPM itu 85. Nah kalau kemarin di Kuala Namu ya nanti kita lihat ya. Kalau WBK kan 75, artinya kan 75 sudah terlampaui ya. Sekarang kita tinggal butuh mencari 10 lagi 10 poin gitu. Gitu. Kemudian untuk bobot nilai minimal per area pengungkitnya itu 75%. Kemudian nilai komponen hasil terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN minimal 18,5. Nah ini sama. Ini seharusnya sudah bisa terpenuhi karena kemarin sudah WPK untuk saat ini. Nah ini yang mungkin nanti perlu dipertahankan. Untuk nilai-nilai yang sudah terpenuhi, mohon dapat dipertahankan. Kemudian untuk nilai yang masih kurang untuk menuju BPM, coba nanti kita harus perbaiki. Kemudian untuk nilai subkomponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 atau 3,6. Ini juga sama kebetulan untuk persyaratan BPM dan BPK. Mungkin seperti tidak ada masalah untuk di Kuala Namu. Kemudian yang berbeda lagi untuk nilai komponen hasil. Komponen hasil ini terwujudnya meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat minimal 18 atau 3,6. Nah ini yang membedakan. Kalau untuk WBK itu kemarin yang digunakan itu yang berikutnya Mas. Nah, kalau untuk WBK itu kan bobot komponen hasilnya itu 40%. Dari 40% ini terbagi menjadi dua. Yang pertama terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kemudian yang kedua terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat sekitar 20%, masing-masing 20%. Nah ini dari komponen hasil atau output. Nah dari komponen hasil ini nanti kita lihat dari survei persepsi masyarakat. Hasil survei persepsi masyarakatnya seperti apa? Untuk dua kegiatan ini, baik yang terwujudnya pemerintahan bersih bebas dari KKN maupun peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Yang mana? Nilai komponen ini
Itu nilai subkomponen presentasi TLHP. Itu tindak lanjut hasil pengawasan. Jadi tindak lanjut hasil pengawasan dari inspektorat. Itu kan ketika ada audit, kan ada tindak lanjutnya. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa? Datanya bisa minta dari kita. Kalau kita nggak ada ya? Itu nanti datanya bisa minta dari inspektorat. Nanti kita kasih. Boleh langsung mungkin kalau langsung ada tanya jawab. Karena sudah berpengalaman kan ya. Iya, santai-santai kita santai aja. Mungkin beruntung ini Pak Kasban ini punya anggota yang luar biasa. Jadi ini sejarahnya nih Bapak Ibu. Kita mulai itu dari tahun 2015 itu kita mengusulkan 2 unit kerja dari Pusat Meteorologi Publik dan juga Stasiun Semarang. Itu 2015, kemudian 2017 itu ada 3 yang kita usulkan. Dan memang alhamdulillah pada saat itu memang belum berhasil. belum ada yang berhasil. Makassar Balai 3 itu di 2018. Jadi 2018 itu ada 8 unit kerja. Ini yang kita dorong, kita usulkan, termasuk Balai Besar Wilayah 4 Makassar. Kemudian untuk 2019 itu yang kita usulkan ada 22 PT. Sebenarnya itu 22 PT. Ini juga yang mendapat itu Balai 3 ya. Balai 3 yang mendapat. Cuma dari 3 aja 1 2019. Ya. Dari 22 UPT yang kita usulkan. Nah, yang paling banyak yang tahun 2020 kita mengusulkan 25 itu alhamdulillah yang mendapatkan predikat itu ada 9 pasien dari 9 UPT. Belajar di pengalaman. Ya. Betul, mungkin ya. Jadi mungkin bukan tim sosialisasi juga yang berperan aktif kan Pojab, yang Pojanya yang susah. Ya, hasil kerja kerasnya. Mungkin itu kalau dari materi ini karena memang sudah tidak asing ya. Ini Pak yang untuk slide nomor 19. Nah ini yang komponen-komponennya tadi. Untuk komponen pemungkit, nah ini yang berubah. Jadi untuk saat ini, jadi bobot masing-masing daripada komponen pemungkitnya ini untuk manajemen perubahan itu 8%. Kalau yang sebelumnya 5%. Kemudian penataan tata laksana 7%, sebelumnya 5%. Jadi ini yang harusnya cukup bisa berubah. Kemudian penataan sistem manajemen SDM ini turun dari 15% menjadi 10%.
Kemudian penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta penguatan kualitas pelayanan publik ini masih sama. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mungkin konsentrasinya di 3 komponen pemungkit ini. Konsentrasinya mengalami perubahan bobotnya. Selanjutnya lanjut Mas yang 21. Nah ini untuk penilaian sesi 2019 yang dilaksanakan oleh Kemenpan RI berdasarkan surat Kemenpan RI miring 26 B.04 tanggal 21 Nah ini tahapan evaluasinya ini seperti ini Pak. Yang pertama unitnya diusulkan memenuhi seleksi awal administrasi, kemudian memenuhi kriteria survei eksternal, kemudian unit kerja yang dievaluasi lapangan, dan yang terakhir unit kerja yang memenuhi kriteria. Mungkin ini tahapannya. Itu jadi berapa unit kerja yang kita usulkan nanti. Kebetulan untuk 2021 ini memang kita targetnya 60. Kita targetnya sih 60, cuma kalau nggak mencapai 60 ya 52. Kita targetkan dengan harapan semakin banyak yang mendapatkan predikat itu akan mendongkrak nilai. Ini yang berikutnya. Nah ini rekomendasi tim penilai nasional dari Kemenpan RI 2019. Yang pertama itu mendorong sekretariat utama mereview definisi kinerja dan perlu meningkatkan pemahaman yang lebih baik dari para pemimpin kerja, memperkuat pelaksanaan dialog kinerja, menerapkan manajemen risiko, memperbaiki strategi komunikasi. Nah ini yang bagian untuk di pusat pelaksanaan ini di kebijakan lebih banyak di kebijakan, tetapi ini masuk daripada di komponen pemungkit itu masuk di manajemen perusahaan. Jadi dari RB itu memberikan rekomendasi. Nah untuk lolos survei eksternal apa strategi? Jadi strateginya itu bisa memberikan daftar penerima layanan yang sering atau sudah bekerja sama. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan di sini ya. Jadi stakeholder yang menggunakan jasa kita siapa saja. Kebetulan kalau di Kuala Namu memang untuk jasa penerbangan, tapi tidak menutup kemungkinan ya, untuk jasa-jasa yang lain. Kemudian melakukan pendekatan dengan stakeholder. Ya, artinya kita ya baiklah sama stakeholder. Supaya stakeholder mobilan itu memberi penilaian ke kita dan menginfokan pada stakeholder bahwa suatu akan survei terkait persepsi korupsi dan pelayanan di UPTP. Jadi memang di dalam penilaian oleh Kemenpan RI itu memang tidak hanya dari dokumen pendukung. Jadi Kemenpan RI itu menilai itu bisa melalui
bahkan bisa melalui jasa orang lain juga. Ya, untuk mengecek apakah benar di stasiun A ini pelayanannya seperti ini, apakah betul di stasiun A ini pelayanannya ya mungkin ada yang masih di belakang layar atau di depan layar. Jadi kita juga harus selalu siap itu ketika ada orang datang minta pelayanan yang notabene bukan dari penerbangan yang kalau di sini ya yang notabene di luar dari penerbangan kita harus waspada ya. Kalau penerbangan kan mungkin kita sudah kenal ya, minimal kenal muka lah kalau tidak kenal nama. Tapi kan rata-rata mah teman-teman di sini kenal biasa minta informasi atau jasa. Ini itu juga salah satu strategi untuk survei eksternalnya. Itu kemudian presentasi ke tim penilai nasional zona integritas. Nah ini juga sangat penting ini presentasi. Jadi ketika kita melakukan presentasi itu kan waktunya kan dibatasi. Jadi sebisa mungkin itu singkat, padat, tapi informatif. Kan gitu. Jadi dari intinya bagaimana membuat materi presentasi yang sangat menarik, tetapi cukup dimengerti oleh teman-teman dari Menpaket dan tidak banyak tanya. Karena kadang mereka kan kalau tanya malah aneh-aneh. Ini itu jadi cukup dan profil singkat PPT, fungsinya singkat, yang pencapaian inovasi pelayanan program masyarakat, komitmen seluruh pegawai, bahkan integritas sudah ada, dia smart, yang penyampaian materi dengan durasi ini yang kadang tergantung dengan masing-masing timnya Pak dari Menpaket. Ada yang diminta cuma 15 menit. Saya diminta 30 menit. Jadi pandai-pandainya kita ada dalam presentasi. Kemudian hal-hal yang menjadi fokus penilaian dalam hal ini juga sama. Yang menjadi fokus penilaian itu komitmen seluruh unit melayani pelayanan. Di sini mungkin sudah untuk dari sisi sarana prasarana mungkin sudah terpenuhi. Masyarakat, sistem pengawasan, ada CCTV, kemudian manajemen media, menggunakan media yang memperkenalkan, menginformasikan inovasi pelayanan, dan pemahaman pegawai terhadap proses. Nah, yang terpenting itu yang kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu kan masih ini ya. Yang terpenting itu sebenarnya nomor 1, 2, mari. Jadi pemahaman pegawai juga itu karena apa? Jangan sampai ketika dilakukan perlak bisa mungkin keluar ya, jangan sampai teman-teman di sini
masih ada yang belum paham. Memang kadang seperti itu, kadang dilakukannya itu tidak hanya secara formal, jadi secara informal. Ketika ada kondisi seperti itu, teman-teman harus tahu lah siapapun yang nanti yang pas menghadapi itu harus bisa menjelaskan. Mungkin kalau dari materinya ini cukup sampai di sini, Pak. Nah, yang lebih penting itu tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin kita melihat yang dari kemarin hasil 2020 mana sih yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya pakai jadi nggak COVID. Kasih linknya aja, kasih link. Linknya aja ya. Nanti yang untuk tahun ini juga LKM ini juga ada sedikit perbedaan juga sama yang sebelumnya dari sisi pertanyaannya. Tapi ya Sambil minum apa? Sambil minum. Udah dingin kopinya. ya gitu. Ini coba kita lihat sama-sama mana yang perlu diperbaiki. Mungkin dari rekapnya dulu. Ini nilainya. Nah, ini nilainya. Wow. Nah, ini nilainya yang keuangan kamu yang tahun lalu. Tahun 2020 sehingga mendapatkan sertifikat pendidikan.
Ini makanya ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ini yang untuk komponen mungkin yang 6 ini yang untuk prosesnya. Ini manajemen perubahan masih 5%. Nilainya itu mestinya tepatnya. Mungkin itu dijadikan pelayanan 100%. Iya. Bu Mega. Jadi ini kalau yang 2020 itu WPB manajemen WPB perubahan lainnya. di sini 88%, kemudian penataan tata laksana itu 20%, Itu 4. kemudian penataan sistem Tapi manajemen kalau SDM itu 6%, pengawasan penguatan akuntabilitas 100%, akuntabilitasnya bagus. Kemudian penguatan pengawasan 91,6%, peningkatan kualitas pelayanan publik 100%. Perlu nih Bu dibenahin ini. STM. Pertanyaan ini. Udah 3 yang bermasalah. Apa? Udah 3 beta. Jadi kita bisa mengacu dari sini. Jadi apa ya? Strategi Kita BPPM ini ya. WPB lah kami. Jadi yang kalau dilihat dari sini yang sangat berpengaruh ini nanti ada 2. Ya, yang 1, 2, poin 1, 2, 3 ini. Tapi terutama yang untuk pemungkit 1, 2, karena ini naik. Yuk, lebih lagi yuk. Kalau yang pemungkit yang ketiga ini kan menjadi 10%. Memang di sini masih kecil. Artinya ini juga masih perlu perubahan. Ini yang paling kecil ini SDM 6,6%. ada di samping saya, Pak. Saya itu Pak. Mungkin itu yang bisa menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya Keutamaan. dalam proses Dikasih sih. menuju BPPM. Nanti saya cetain juga ya. Kemudian untuk yang komponen hasil ini kualitas pelayanan publik ya, ini mungkin masih bisa ditingkatkan. Ini 85% dari 20%. BBM lah Pak. Belum ya 85. Nah, Apa sih 85? makanya kan ini kan untuk menuju BPPM kan. Demi siapa ya? Pas ya. Ini kan 36,5. Nah, kalau untuk syarat menjadi BPPM tadi berapa? 36, Pak. Semangat tuh BPPM. Udah lah, udah 100% kok. Ternyata saya yang harus kerja keras lagi. Jadi kelihatan di sini ya, yang mana yang harus kerja keras. Kemudian, nah ini dari rekapnya kita bisa lihat di LKN. Ada Ya tinggal kemudian di LKN-nya. Kerjanya sebagai jalan sudah bersatu. Ini nanti yang bisa dicermati di mana aja yang nilainya kecil. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sini. Tapi jangan lupa karena yang untuk tahun ini LKI-nya juga ada perubahan, nanti tolong bisa disesuaikan. Ya mungkin kalau dari sisi pertanyaan sih tidak jauh berbeda. Tidak ada poin
poin-poin yang hanya mereka. Itu kayak mungkin ada yang salah atau kita pengertian pemahaman. Enggak, apa-apa, ini kan umum. Siapa yang udah gabung? Di Zoom-nya siapa yang gabung? Iya, enggak, yang bisa. kita cek yang di manajemen SDM. 2 sama 3 ini kan udah sama-sama tahu ya, ngapain Pak? Enggak, kami pun ya ingin tahu juga kok bisa sampai segitu. Ya kayaknya harus Yang ada harus kita Lihat poin-poin mana Bang James. Pasti tanda tanya ya kan? Pak, sambil jalan nanya Pak. ya silakan. Kebetulan kan saya dari Pokja 5 Pak. Kalau dulu kan di inspektorat itu ada link whistleblowing system ya Pak, WBS. Sekarang udah ada gantinya Pak. Atau gimana? Katanya kan kemarin kena hack atau gimana? Oh iya. Yang WBS. Memang Mas kemarin itu ada tapi sebenarnya masih jalan. Masih jalan Pak. Maksudnya boleh minta linknya nanti Pak biar kami linkkan ke website kami gitu. Kalau di terkait link ini siapa yang bisa dihubungi Pak? Link WBS itu Pak. WBS Linknya ya. Linknya itu link. nanti Oh ya nanti dikasih. Oh, iya. nanti kami kasih linknya. Verifikasi lapangan. Yang ini kan ada kasus nih. Kasus pemerintah yang KKN. Itu dari mana hasil telepon? Pernah? Ya. Pak nanya lagi Pak. Yang tadi kan ada unsur pengungkit sama unsur hasil ya. Yang hasil itu kan poin 1 tadi pemerintah proses penghasil ya. Yang hasil itu kan poin 1-nya pemerintah yang bersih dan bebas KKN nilainya 19,55. Itu hasil survei langsung ke user kita atau dari mana? Oh, yang hasil penilaian tadi. Hasil. Ya. Itu Dari user ya. Wawancara gitu. Nomor Yang kuesioner itu ini Pak. Tinggi lah 36,55. ketika ditanya itu jawabannya beda sama yang Kalau untuk WBBM ada persyaratannya nggak dari sisi itu Pak nilainya? dari BBM sama itu. Sama ya WBK sama WBM. Itu persentasenya pun sama. Hanya nanti di nilai dari prosesnya malah dari prosesnya aja.
Kalau untuk BPK 75, kalau BPM 85. Yang beda ya nilainya. Makanya itu yang harus Ya, walaupun tercapai Pak di WBK belum tentu sanggup mempertahankan. Kadang mempertahankan ini pun berat. Iya, tapi kan ya memang itu resikonya ketika kita sudah mendapatkan predikat BPK ya mau nggak mau ya kita harus minimal mempertahankan predikat itu. Pak, Jadi kalau yang untuk pengungkit tadi kan 75 kata Bapak, itu di nilai yang mana itu Pak? Maksudnya kalau 75 itu Diproses. proses. sorry 75 itu pengungkit dan hasil. Jadi total. Total. 75. Kalau kita 94. 94 ini kan dari penilaian internal. Aduh, jangan kami lupa yang inilah. Ada yang dari Kemenpannya, Pak. Dari Kemenpannya Jangan naik apa dulu, itu kan internal saja. Kami tadi mikirnya dari Kemenpan, Pak. ya ini kan dari internal ya. Oh, iya. Paling tidak. Berarti bukan Bu Eka. Oh, karena gini Pak, ini kan udah terlanjur dibuka nih datanya. Nah, ini kan dari internal menilai tim 2 sama 3 bisa 1. Karena tim internal kita tim Bapak lah katakan ya. Nah, sekarang langsung ditanya mereka, kenapa bisa sampai 1, Pak? Kecuali tadi Kemenpan RB nggak bisa kita tanyakan ya kan. Kenapa 1 nilai mereka ya kan? Dan lagian kalau itu 1 sama 21 nggak akan nyampe 94,47. Benar tak? Ini yang Bisa benar. yang Iya. Ini kan kita kan 57,92. Coba kurang 2 ini kan. Kalau cuma 2 kurang, masa sih ini jomplang kok dari yang diinginkan cuma 1. Pasti nggak lebih dari 2 gitu. Kalau lihat jomplang nilainya kan. Karena nilainya 1 ya. Iya. Ya udah. Tenang. Tenang. Tapi kalau yang tata laksana betul. Kalau logikanya ya Pak, istilahnya ini kan total nilainya 57. 1, 2, 30. Enggak nyampe 57,92 itu Pak totalnya. Kalau dia cuma 1 nggak nyampe 57,92. Iya. 57,92 totalnya itu Pak. Kalau itu 1, paling ini 6, 9, 10, 3, 4, 50 aja, 53 paling. Nggak 57, kalau itu 1. Iya, kalau dilihat kayaknya ada kesalahan. Tentu kan Pak yang ngerjain, masalahnya udah berdarah-darah mereka ngerjain Pak, dan ini cuma 1 inilah. Ini sedang berdarah-darah nih Pak, Ini kelihatannya ada nilai. Tapi kelihatannya yang untuk total dan nilainya ini yang 50 itu betul. Hanya di yang di satuannya udah terlanjur melayang awak kirain ini nilai Kemenpan RB. Banyak. Ini kan yang belum dinilai. Di blendnya mamanya.
Berapa? Oh, salah ini ya, salah. Kalau rumusnya 3 ya. Satu lagi. Anjali sekali. Memang harus begitu. Oh, nggak terima lah Pak. Yang ngerjain udah sampai kontang panting. Ya. Sengaja Pak Suko tadi. Biar Biar berpikir Saya loh Pak. Saya malah menyesal terlalu pede, melayang udah sempat 100%. Ternyata Kira internal. dari Kemenpanerb, ternyata dari internal penilaiannya. ini kan masih dari internal. Ya itu dia Pak. Memang internal nelpon sirkuit. Jadi paling tidak ini bisa menjadi gambaran Internal kita tuh nelpon sirkuit. Kalau misalnya itu dari internal, yang poin hasil ini Pak memang dibocorkan dari Kemenpanerb nilai ini atau dari mana penilaian internal terkait hasil ini? Kalau yang hasil internal ini Apa ditelepon satu-satu Pak? User kita. Enggak lah, kan nomornya kan hanya masuk di sistem Kemenpanerb, nggak masuk ke dari mana masuknya Pak pengukuran nilai ini? ini dari teman-teman bisa jadi mereka Kecilan. kan sudah ada guidance juga ya yang juga teman-teman bisa jadi menghubungi bisa sharing ya memang ini kan timnya kan bisa berbeda dan itu yang berikutnya kita mungkin bisa melihat MKD yang baru ini yang 2021 yang nanti Bapak Ibu isi dan juga dilengkapi dokumennya. Yang LKI kan diberikan ekspor. Ini LKD yang baru baru Yang 2020 ya Pak. Karena waktu kami mengusulkan yang terakhir kan juga ada perubahan LKI-nya terakhir. ya Berarti ini berubah lagi. perubahan. Jadi nanti ini yang Bapak Ibu isi jawab pertanyaan kemudian dari jawaban itu dilengkapi dengan bukti dokumen. Untuk manajemen perubahan satu nih. Apakah unit kerja telah monitor tim untuk melakukan pembangunan zona kritis? Ini kan masih sama. Apakah penentuan harus penting dipilih melalui prosedur mekanisme yang benar? Ini juga masih sama. Ini kan yang beda kelihatannya kan bobot tadi ada beberapa pertanyaan.
dokumen rencana kerja ada. Apakah dokumen pembangunan terdapat bagian prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan BPK atau BPPN? Ini nanti kalau ada apa, ini jawabannya kan ada 3 pilihan ABC. Kalau A itu jika semua target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan BPK BPPN, kalau B itu jika sebagian target prioritas relevan, kalau C itu tidak ada target prioritas. Ini yang dipertanyakan, apakah dokumen pembangunan terdapat target prioritas yang relevan. Nah, di sini seperti apa? Ya, kalau tentang targetnya itu target prioritasnya ya sebagian yang relevan ya berarti jawabannya B. Kemudian dilengkapi dengan bukti-buktinya apa. Kemudian yang C, apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan BPK BPPN? Kalau di sini apa? Itu bisa. Telah dilakukan pengelolaan media aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan studi kepada internal dan stakeholder secara berkala. Bisa melalui media sosial, bisa kemudian nanti juga dilengkapi dengan buktinya. Pemantauan dan evaluasi pembangunan BPK. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan sudah integritas? Yang masih sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya, untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja, apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan BPK atau BPPN? Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? Ini agen perubahannya sudah. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi budaya kerja? Ini sama. Kemudian SOP, kalau SOP ini saya yakin tidak dilakukan lagi. Dan sudah ISO. Ya, SOP nanti kemudian penerapannya, implementasinya, kemudian review evaluasinya, nanti tinggal dicantumkan di dokumen. Kemudian office, apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? Mereka nggak malah pakai kali penting. Kalau itu masih sama. Jadi menggunakan ini kan, yang aplikasi informasi. Kemudian keterbukaan publik, informasi keterbukaan publik, apakah kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? Kebijakan sudah ini rata-rata di website keterbukaan informasi publik. Yang office apapun sudah ada.
siapa ini? Oh, iya. Budi siapa ini? Yang baru ini ya. Pelaksana. Ini kok jam berapa? Kok jam berapa? Ini kok jadi telah jadi bulan. Ayo, Ini yang baru. Nah, kalau misalnya Oh ya, ini yang LKI yang terbaru yang kami kirimkan di akhir itu. nah, sebelumnya kan e-government ya. Iya. Berarti sudah ini lah ya, sudah paham ini. Dan ini Pak Kasna tinggal dominan. Teman-teman di sini pada ahli semua loh. Makanya tinggal ngedongin aja Pak Kasna. Kemudian untuk pola mutasi internal dalam melakukan pengembangan karir pekerja jabatan lu. jabatan Terbagian antar jabatan. internal. Ini pengembangan karir pekerja. Itu terbagian dulu, ini antar jabatan. Artinya Ini Itu kan kan jabatannya PMG Media sama jawabannya PPG Muda. iya jika dilakukan mutasi pegawai jabatan sebagai wujud dari pengembangan karir. Kan jabatannya juga sama. Podcaster gitu. Jabatannya Jadi podcaster. bisa masuk. Nah, apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Yang ini apa kamu AMS itu kompetensinya. terbagian dia. Tapi kan jabatannya Sama nih jabatannya semua itu. Ini Pak. Ya, dikurangkan sama nih jabatan. Maksudnya kan kalau sudah ada naik level jabatannya, misalnya tadinya dia PMG pertama, jadi PMG muda, letakkan dia di tempat yang lebih sulit dong level apanya pekerjaannya. Jadi posisinya Jangan enak-enak PMG muda sama dengan PMG pertama gitu misalnya. Kita buat Yang di ruangan itu tadi, yang di ruangan apalagi mati ya kan. Fitri sama Nopal nih, yang baru nih. Baru nih, baru pejabat baru. Ya kayak tadi yang Lagi sempat tadi saya singgung, masa iya PMG mati ya. Grade-nya sebulan. Ya pekerjaannya pengamat. pas kalian. Tunggu dong bisa. nggak jadi kan. kalau di Persen, katanya Emang dari level pekerjaannya macam mana? Berbasis kompetensi. Apakah unit kerja melakukan planning dan analisis untuk Harus pengembangan tambah ini lah. potensi? Tanggung jawabnya. Mungkin melalui betulin aja. ya, sebenarnya sudah ada usaha. Ya, dipetakan terus dia tahu. Dan dalam menyusun rencana pengembangan potensi budaya mungkin bisa jadi ini yang nilainya jadi berkurang. Karena kita usulan aja. Ya memang kan apa tugasnya kan memang mengusulkan kalau yang menentukan dari pusat. Dari 180 tahun peserta cuma 30 ya, siap-siap. Siap-siap nggak ikut. Ya karena keterbatasan Iya, kuota. kuota anggaran
SKP ya, kita masih sebatas SKP. Kalau untuk penguatan akuntabilitas, keterlibatan pimpinan. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan? Ada. Penyusunan perencanaan pasti ada. Ada tangan sopo. Ya walaupun terima bereskan, artinya kan tetap terlibat lah. Mengarahkan orang kita kan gitu ya. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perjanjian kinerja? Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? Pencapaian kinerja secara berkala. Saya SKP juga. Apa emonet, kinerja itu kan per triwulan. Ya. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, apakah dokumen bersama kita ada? Apakah indikator kinerja pelaksana? Biasanya kurang. Biasanya dari pusat sudah sering kalau ini kan Ini tergantung. Mana kan di pusat memang masih belum pas. Tapi ya akan kita sendiri kita menanyakan yang seperti apa sih kita menanyakan untuk dokumen yang ini teman-teman dari ada kesulitan juga. Makanya itu kembali lagi tergantung yang persepsi mereka. Ini Subjektif. yang nggak bisa disalahkan itu. agak susah, agak tidak terukur ya. Iya, hanya terukurnya agak sulit. Pengawasan terkait pengawasan nanti tinggal kita aja tentang pengendalian dan gratifikasi. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? Ini kita perlu penambahan kegiatan sosialisasi lagi. Ya. Ini lah public campaign, namanya kegiatan ke depannya ini kan Pak, ya. Kalau yang kemarin kan sudah berlalu kan nggak mungkin kita masukkannya. Iya. Kegiatannya harus baru lagi. Harus baru lagi. Iya, benar. Jadi rutin sekali setahun paling nggak. Makanya kan nggak cukup sekali begitu mendapatkan kredit sudah untuk mempertahankan harus dilakukan Sosialisasi budaya kerja, budaya. kita buat lagi. Ya paling tidak mengingatkan. Jadi itu jadi kalender tepat gitu. Ya. Karena kalau kadang kalau nggak di Masukkan itu kegiatan sosialisasi yang ada di sini jadi kalender rutin kita itu. Kayak public jadi campaign, kegiatan rutin Mbak. media network kita selanjutnya ini yang ada di sini bisa kita masuk. Jadi kan Apa aja yang perlu public campaign disosialisasi kan sosialisasi budaya kerja, public campaign itu tadi masalah gratifikasi. ya Langsung keluar ya. internal Internal. ini internal. Bikinkan cuma aja. Iya, tapi kita buatkan lagi. Jadi kegiatan rutin itu dari kalender kita. Ya
Ya intinya ini semuanya ya, dokumen ini ya memang dokumen yang baru. Tapi paling tidak kalau yang lalu sudah bisa terlewati, lebih enak kan. Ya, sekarang untuk saat ini pakai Zoom, tidak pakai Zoom. Ya, Ini kan target tahun 2021 tadi kan ada 60 PT rencananya. Misalnya kayak penanganan pengaduan masyarakat ini, form-formnya itu ada nggak ibaratnya yang dari inspektorat untuk menyeragamkan semua PT gitu. Soalnya inspektorat kan hampir fungsinya hampir sama dengan penguatan pengawasan ya menurut saya sih Pak. Mana tahu ada dari inspektoratnya formnya gitu standarnya. Kalau untuk form standar itu maksudnya yang form pengaduannya. Iya. Form pengaduannya gitu kan. Biar seragam semua paling kan. Nama itu. Permasalahan, kemudian lokasi, waktu, Maksudnya di inspektorat ada nggak punyanya inspektorat lah katakan. Iya, biar PT itu enggak. Karena inspektorat kan nggak langsung yang end user gitu, pada ke eksternal. Jadi bukan sama. tapi intinya itu minimal ada waktu kejadiannya, tempatnya. Tapi nggak ada format yang bakunya. Kalau untuk baku enggak. Ada lagi. Kemudian jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti. Kemudian jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti. Nah ini kan dari inspektorat datanya. Dan kita selalu ada setiap triwulan. Ada pengaduan berapa yang ditindaklanjuti, berapa yang masih proses. Kalau sebelumnya waktu kalau yang untuk BDC ya, itu kita mengikutkan LHPP, kita ada pengaduan masuk ke LHPP, nanti dari LHPP itu pun juga sekarang jarang sih. Nah, waktu itu pernah ada beberapa kali, tapi kebanyakan orang iseng. Makanya kalau yang masuk di LHPP sudah disaringkan. Ini yang benar apa enggak? Kalau ada ya dia masuk sampah. Kemudian apakah hasil evaluasi dan penanganan pengaduan masyarakat untuk whistleblower system, apakah whistleblower system sudah diinternalisasi? Dan di inspektorat, banyak intinya nanti yang terkait dengan penguatan pengawasan, silahkan nanti minta ke inspektorat. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
standar pelayanan telah dimaklumatkan, jangan maklumat pelayanan, apakah terdapat SOP pelaksanaan standar pelayanan, kemudian pelaksanaan SOP-nya sih ada penuh gitu. Jadi, mohon ini juga menjadi perhatian. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada orang yang minta jasa bisa jadi orang yang menjadi bagian dari depan. Itu SOP-nya itu mohon agak diperhatikan. Dan sebagainya di senyum sapa. Iya, sama. Karena yang dinilai kan mulai dari bawah, kan, dari security sampai pimpinan. Jadi memang semua ada kontribusinya. Bukan cuma koja, pimpinan, bukan. Jadi semua komponen itu berkontribusi. Kemudian hasil survei kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka. Hasil surveinya kan, artinya masyarakat bisa tahu kondisi surveinya seperti apa. Kalau kita tentunya harus dimuati prosesnya, tidak bisa stasiun atau di apel media yang masyarakat bisa tahu. Kemudian apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Tindak lanjutnya seperti apa ketika ada survei yang mungkin ada satu penilaian dan ukuran, ini tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin itu. Jadi untuk sementara ini LKI-nya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih perubahannya di prosentasenya bobotnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengisi kemudian melengkapi dokumen-dokumennya. Nah, setelah dilengkapi nanti dapat diupload di Google Drive. Nanti kami sampaikan untuk dokumennya juga nanti itu sama kayak yang tahun sebelumnya kan, per folder ada folder-folder masing-masing folder itu. Nah, kalau pertanyaan folder 1 nomor 1 nama filenya juga satu mungkin atau ada pertanyaan lagi yang terkait dengan itu maupun silakan kita lebih berdiskusi ya. Kapan batasnya, Pak? Ya. Kapan batasnya? Apanya? Batas pengumpulannya, Pak. Batasnya Maret. Ini Maret, Pak. Bapak pulang Jakarta udah terkumpul lah, Pak ya. Bawakan dari itu. Minta kasih aja yang lain. Batasnya dengan akhir Maret. Serius, Pak? Benar. Iya. Penugasan aja belum ada. Jadi lebih cepat. Nggak ada
ada deadline-nya ya Pak? Ya, Nggak ada deadline-nya ya? Bulan Mei kalau yang tahun lalu bulan Mei. ada deadline-nya. Akhir Maret. Takut kami bermalas-malasan ngerjainnya Pak kalau masih lama. Ya, kalau aplikasi deadline Timeline-nya nggak ada ya Pak? ya. Timeline untuk WPPN. Oh, Dari timeline kan nggak ada. Saya banyak kerjaan jadi kita tahu prioritas. Tapi berdarah-darah di Mas. Gimana? Teman Gunung Obes. Med Garden. Observasi Pak. Pengamatan. Permukaan. Kenapa? Oh tanah apa itu? Tanahnya 20x20 Pak. Kalau bangunannya lupa. Itu ukuran taman kita 20x20. silakan masuk kalau ada sekali lagi saya tekankan bahwa untuk BBM nanti kan target minimalnya nilainya itu 85 itu untuk prosesnya itu 60%, kemudian output atau hasilnya itu 40%. Jadi mohon jadi perhatian sekali lagi di sini kita bukan hanya mengejar output, tetapi prosesnya itu jauh yang terpenting sebenarnya malah proses. Jadi, dan Bapak Ibu sekalian masih bersemangat predikat BPPN dan Bapak Ibu tetap bersemangat dan bisa bekerja sama dengan baik, menjaga kehormatan, ya. Dari sisa energi yang ada. Dari sisa jangan gitu lah. Namanya bukti itu harus energi harus selalu. Kan udah naik lagi jadi 100%. Terus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atau mungkin ada tambahan dari Mas Imam dan Bu Yudi. Monggo. Ini mau menjawab yang tadi. Oh, linknya Pak. Ya, dan dari Kementerian Keuangan melaporkan atau ada emailnya BBS kecil. Oh, berarti dalam bentuk email ya Pak ya? Iya, untuk formatnya seperti itu tadi yang ada Kalau dulu kan Pak untuk link itu kan udah ada ya. apa komisiannya di dalam kan. Jadi kita dari website itu tinggal linkkan ke situ gitu. Jadi berarti nggak bisa by web, by email. Gitu. Paling kita buat kalau ada aduan sini. Oh. Terus satu lagi Pak ya di pengawasan itu kan ada survei persepsi korupsi ya Pak. Nah, itu di inspektorat ada nggak format laporannya gitu? Untuk survei persepsi korupsi ini ada formatnya. Biar Ini nanti saya sampaikan. Ada 6 pertanyaan. Ya ada 6 pertanyaan.
Cara perhitungannya kali. Iya, dalam bentuk laporannya. buat laporannya, perhitungannya, formulanya seperti apa. Kalau perhitungannya ya Bebas juga. Enggak ada format. KM. SKM. karena ini kan Iya. Udah Pak, kalau yang untuk surveinya udah ada, cuman kan untuk laporannya itu Pak. Kalau selama ini kan kita buat-buat saja Pak. Ibaratnya nggak ada format bakunya yang kita temui gitu, jadi kita buat aja. Pengolahan datanya sama. Konversinya Pak. Kadang kayak SKM ya, pengkonversian istilahnya nilai ke apa A B C itu Ada yang dari sisi Kemenpan RB yang di PM beda pengkonversiannya dengan yang umum, misalnya yang ada dikasihkan orang Pak Haris biro perencanaan konversikannya. Kadang kalau A misalnya kan 85 sampai 100 gitu. Kalau nggak salah kalau dari Kemenpan RB entah 87,5 gitu sampai 100 baru yang A gitu. Jadi pengkonversiannya masih berbeda-beda gitu loh Pak. Maksudnya mana tahu ada yang sudah bagus. Nanti dibuat kan. Contoh nggak ada bukunya. Iya. Cuma nggak ikut pula dikutipkan yang umum itu. Kalau di SKM kan sudah ada bakunya dari Kemenpan RB, Pak. Cuma kebetulan dari Kemenpan RB ini konversinya itu agak lebih tinggi dia dari yang umum. Nah, sementara orang BMKG Pusat masih pakai konversi yang umum gitu. Jadi kita rendah. Ya, memang Pak, karena ada dasarnya. Tapi nilainya jadi agak lebih rendah gitu. Tahun lalu kita pakai yang umum ya kan. Tahun lalu 85 dapat A, tahun ini 85 dapat B. Karena mereka yang menilai. Kalau kita menggunakan yang berlaku umum, nanti kalau versi mereka lain lagi, kita akan jatuh. Lebih baik kita udah ketahuan nilainya kita kecil, tapi kita berusaha untuk meningkat daripada kita, wah nilai kita udah besar tapi jatuh. Ayo Lid. Yang mana? Novel. Tapi bukan persepsi korupsi. Yang bicara. Bensi itu udah bagus. Wah, coba ditanya yang hadir di Zoom, mana tahu ada yang mau ditanyakan.
Berarti whistleblowing system ini kami koordinasinya dengan inspektor langsung Pak ya? Maksudnya untuk apa itu? Karena kan laporannya ke sana gitu kan Pak. Radar. Kok bisa dong itu langsung mengkonversi ke warna radarnya dengan jumlah curah hujan? Gimana dapatnya itu? Mengkonversi ke warna Masalah. Kalau kita lain beda. ya. Saya ada kira ada Tapi sudah mungkin bulan berikutnya udah agak overload ini mah. Jangan dibayangin. Overload. Kalau dibayangin pusing. saya cuma gini Pak. Tadi kan di paparan itu nilai pengungkit untuk penguatan pengawasan itu yang tertinggi 15%. Nah, maksud saya kalau memang ada format yang baku yang ibaratnya benar-benar diakui oleh Menpan, baik itu dalam bentuk laporan apa kan lebih bagus lagi nanti nilai kita gitu. Takutnya format-format yang kita buat ini belum tentu diapakan Menpan. Oh ini nggak sesuai, itu kan nggak enak. Enggak ada. Minimal katanya itu aja gitu. Pokoknya nggak diakuin gitu. Lah daripada nggak ada lah ini, udah nggak ada kok katanya. Nggak ada nih mau tanya nih. Bukan masalah itu, ini ada yang mau ditanya ya, itu nanti internal kita. Mana di mana? Dua. 4 sama si Andi. Udah 100% Pak. Udah 100%. 100% Pak, kita. Sama Pak, sama. Sama loh. Pak kami tuh masih tetapnya nilainya nggak nambah. Oh, Pak. Dan sekalian langsung tadi Pak, tak potong-potong kan, sekalian langsung diskusi tadi. Baik Bapak Ibu, jika ada yang didiskusikan nanti, saya akhiri presentasi kali ini dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan.
kesehatan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dimatikan aja. Dimatikan.